Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya gimana hukumnya tidak menikah seumur hidup. Nah ini di kondisi zaman kita sekarang ini ada orang yang bertanya seperti ini ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, ada orang juga yang bertanya justru ingin nikah lagi. Ini pertanyaan tidak mau menikah seumur hidup, ya itu luar biasa. Baik. Di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Bima TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan tidak menikah seumur hidup ini, apabila yang dimaksudkan dengan tidak menikah seumur hidup ini dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sebuah ibadah yaitu tidak menikah. Ya, dia meyakini bahwa tidak menikah itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah menyelisih syariat dan menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada 3 orang datang ke rumahnya Rasulullah SAW menanyakan kepada istrinya bagaimana kondisi Rasulullah SAW, ibadah beliau di rumahnya dan seterusnya. Kemudian dikabarkan tentang kondisi Rasulullah. Ya, mereka seakan-akan melihat bahwa mereka ini sangat kurang dalam masalah ibadah, sehingga mereka bertiga memutuskan bahwa salah satu di antara mereka itu tidak ingin menikah ya selama-lamanya, dengan keyakinan bahwa itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW datang dan bertanya kembali kepada mereka tentang pernyataan mereka tadi, maka Nabi SAW mengatakan, ya, ini la atqakum lillah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asum wa uftir wa anam wa usalli wa anam wa ana atazawwajun nisa. Tapi aku juga aku juga berpuasa, dan aku juga makan, aku juga sholat malam, aku juga tidur, aku juga menikahi kaum wanita. Maka Nabi SAW menyebutkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dengan sunnahku, dengan ajaranku, maksud beliau di sini, maka dia bukan bagian daripada golonganku. Jadi meninggalkan atau tidak menikah, memutuskan untuk tidak menikah dalam konteks ini karena dalam meyakini bahwa itu adalah bentuk taqarrub, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyelisihi syariat Islam, ya. Dan ini tidak diajarkan dalam syariat Islam, dan itu justru yang diamalkan oleh orang-orang di luar Islam yang mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang khusus dalam agama mereka, sehingga mereka tidak mau menikah ya selama-lamanya. Tapi Islam justru justru menganjurkan kita untuk menikah, ya. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menikah dan memberikan berbagai macam pahala dan keutamaan ketika orang itu melaksanakan pernikahan itu, ya. Bahkan menikah itu sendiri adalah ibadah, ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan dalam kemaluan salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya, ya. Para sahabat mengatakan, ya, ayati ahaduna syahawatahu fayakunu lahu fiha sadaqah, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kita melampiaskan atau menyalurkan syahwatnya, apakah itu juga bernilai sedekah, ya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ara'aitum law wada'aha fi haramin, ya, bagaimana seandainya, ya, kalau seandainya dia melampiaskannya pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dia berdosa? Iya, kata mereka. Maka begitu juga ketika dia melampiaskan atau menyalurkan syahwatnya kepada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menikah, maka dia akan mendapatkan sedekah atau kebaikan. Dan bahkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu Nabi SAW menyebutkan, hatta luqmah allati taj'aluhu fi imra'atik, ya, fahuwa laka sadaqah, fahiya laka sadaqah, ya, sampai sesuap nasi yang engkau suapkan di mulut istrimu itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak sekali keutamaan, kebaikan dalam kita menjalani hubungan rumah tangga dalam pernikahan yang halal. Maka sangat-sangat rugi sekali kalau seandainya
orang mengambil keputusan dengan cara hidup seperti ini, gitu. Kemudian adapun apabila ya dia tidak menikah dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu yang secara syariat ya itu diperbolehkan, maka itu tidak mengapa. Umpamanya dia memiliki penyakit tertentu yang mungkin dikhawatirkan dia tidak akan mampu menunaikan kewajiban dia secara biologis umpamanya, atau secara ekonomi tidak mampu menunaikan hak-hak itu, ya wajar saja mungkin, atau boleh-boleh saja dia untuk memilih tidak menikah. Tapi mungkin yang ditanyakan bukan dalam konteks itu, ya. Dalam yang ditanyakan ini mungkin dalam hal ya, keputusan untuk meninggalkan menikah dalam hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah menyelisihi syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.